Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya di minggu yang libur ini kita agak sedikit sulit untuk mencari kegiatan apa yang harus kita lakukan. Perang Onigashima masih berjalan. Eiichiro Oda sepertinya berencana untuk membuat cerita di mana protagonis menumbangkan satu persatu petinggi bajak laut milik musuh. Meski cerita Onigashima berjalan sejauh ini, kita masih belum mengetahui apa peran anak-anak Big Mom yang lain dalam perang ini. Dan rasanya kami sudah sangat lama tidak membicarakan mengenai Babang Zoro. Sehingga hal yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang akan Zoro lakukan di perang Onigashima setelah ia sembuh nanti. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Memahami peran Zoro di perang ini. Roro Noa Zoro, ia adalah petarung bermodalkan pedang. Zoro adalah salah satu kru topi jerami yang menggunakan otaknya dalam pertarungan. Seperti contoh yang mungkin diingat banyak orang adalah ketika Zoro melawan Pika. Di waktu itu, ia memiliki 5 rencana di otaknya untuk mengalahkan Pika. Dan hal yang serupa terjadi juga di perang Onigashima, yakni Zoro menggunakan otaknya pada saat One Piece chapter 980. Waktu itu pertempuran Onigashima baru dimulai. Luffy dan Zoro juga masih menggunakan kostum buatan Kinemon, yang artinya mereka masih dalam proses penyamaran. Namun di momen tersebut, mereka terkena beberapa luka yang cukup lumayan. Seperti Luffy di sini pertama kali terkena serangan dari Apu. Kemudian Zoro juga terkena serangan di dadanya. Selanjutnya Luffy juga terkena ledakan yang cukup parah. Sampai-sampai Zoro harus menggendongnya. Nah, di momen Zoro membawa kabur Luffy ini, Zoro langsung berpikir bahwa kami tak boleh terluka secepat ini. Jika itu terjadi, kami tak akan punya kesempatan untuk menang melawan Kaido. Masalahnya bukan hanya di jumlahnya saja. Mereka adalah kru seorang Yonko. Mereka punya banyak petarung kuat. Ya, di sini Zoro bisa menganalisis dari segi masalah, segi tujuan akhir, dan ia tahu tindakan yang harus ia ambil waktu itu. Di sini Zoro benar-benar sadar bahwa tujuan akhir mereka adalah untuk mengalahkan Kaido. Lalu di One Piece chapter 989, ketika Luffy naik ke atap Onigashima lewat lubang yang tercipta di atas Onigashima itu, terdapat momen menarik di sini, yakni Luffy berkata ingin ke tempat Kaido. Lalu Zoro mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama Monkey D. Luffy. Di sini baik Luffy maupun Zoro mengabaikan Queen. Dan yang kerennya lagi, Luffy tahu bahwa ada musuh hebat di hadapannya dan tidak menyuruh Zoro untuk menghadapi Queen terlebih dahulu. Ya, Zoro ikut bersama Luffy untuk naik ke atas. Namun tindakan mereka ini digagalkan dengan Queen yang memakan mereka berdua. Setelah itu, baru 10 chapter kemudian mereka berdua berhasil ke atap Onigashima. Dan menariknya di sini, meskipun mereka berdua melalui jalur yang berbeda, mereka berdua bisa sampai ke atap dengan waktu yang sama. Zoro di 10 chapter itu mendapat masalah di mana ia harus mengalahkan Apu dan memberikan vaksinnya pada Chopper. Sementara itu, Luffy di 10 chapter tersebut mendapat masalah di mana ia harus mencari tangga dan naik satu demi satu lantai untuk bisa ke atap. Ya, dan di 10 chapter itu pula, tepatnya di One Piece chapter 997, ketika Zoro melihat tangan Okiku yang putus dari atap, Zoro langsung bereaksi serius pada kondisi pertempuran di bawah. Ia juga mengungkapkan tujuannya datang ke perang Onigashima ini, yakni untuk menebas makhluk terkuat di dunia. Dan ya, panel yang kami tunjukkan ini merupakan translatean resminya yang memiliki arti bahwa Zoro ingin memotong Kaido menjadi beberapa bagian. Yap, ini adalah tujuan Zoro di perang Onigashima. Sehingga tindakan Zoro di One Piece chapter 1010, yang mana Zoro memberikan tebasan pada Kaido, kami pikir di momen tersebut Zoro belum mencapai tujuannya. Setidaknya Zoro belum bisa memotong tubuh Kaido. Sehingga masih ada kemungkinan bahwa nanti Zoro akan bertarung dengan Kaido lagi. Mementingkan kepala Kaido. Kita sudah mempelajari bahwa Zoro benar-benar mementingkan kepala Kaido di perang ini.
Ia bahkan benar-benar tersadarkan bahwa bertarung dengan bawahan Kaido merupakan sesuatu yang buang-buang waktu. Yang karena hal itulah yang membuat Zoro benar-benar marah ketika Queen bermain zombie-zombian dengan para musuh. Meskipun di kala itu Zoro dihadapkan dengan Queen serta King, Zoro sama sekali tidak tertarik dengan keduanya dan tetap memilih untuk ke atap. Dan untungnya kala itu ada Marco yang betul-betul mengerti posisi Zoro dan medan pertempuran. Waktu itu, Marco menghalau dua komandan bajak laut buas dan melempar Zoro ke tempat di mana Zoro ingin berada, yakni atap tengkorak Onigashima. Lagi-lagi, di One Piece chapter 1003, Zoro waktu itu berhasil memberikan tebasan yang membuat Kaido mengeluarkan darah. Dan jika tujuan Zoro hanyalah ingin bisa menebas Kaido hingga mengeluarkan darah, seharusnya Zoro waktu itu sudah selesai dan pergi dari medan pertempuran. Tapi kenyataannya ia masih terus bertarung melawan monster-monster ini. Bahkan di One Piece chapter 1008, Zoro secara terang-terangan memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Yonko Kaido. Sehingga di sini jelas tujuan Zoro lebih dari sekedar menebas Kaido. Kemudian di One Piece chapter 1009 dan chapter 1010, setelah menahan serangan combo milik Big Mom dan Kaido, kala itu Zoro sadar bahwa dirinya tidak bisa berdiri lama di medan pertempuran. Yang akhirnya ia memberikan upaya terakhirnya untuk melemahkan Kaido dengan serangan terkuatnya, dan nantinya menyerahkan sisanya pada Monkey D. Luffy. Dan seperti yang diduga, Luffy berhadapan dengan Kaido. Dan di One Piece chapter 1012 sendiri, Sanji serta Zoro percaya bahwa Luffy akan menang. Namun di One Piece chapter 1013, Luffy diumumkan telah dikalahkan, yang artinya serangan Asura Zoro belum kuat untuk melemahkan Kaido. Dan serangan kombinasi Hoshoku Haki milik Luffy ini belum cukup kuat untuk melukai Kaido. Di One Piece chapter-chapter selanjutnya, Kaido ingin aliansi yang masih hidup segera menyerahkan diri dan berjanji untuk mengabdi pada Kaido. Dan jika mereka masih ingin melawan, mereka akan segera dihabisi. Di One Piece chapter 1015, Momonosuke mengumumkan bahwa Luffy akan kembali dan akan memenangkan pertarungan. Zoro tahu waktu itu penting. Dengan Luffy yang kalah itu, orang yang akan menahan Kaido saat ini adalah Yamato. Tapi sejauh apa sebenarnya Yamato bisa menahan Kaido? Zoro sendiri tahu bahwa saat ini ia di medan perang. Dan waktu merupakan sesuatu yang penting. Yang karena itulah ketika Zoro ditawari obat penyembuh instan yang efek sampingnya adalah rasa sakit, Zoro tidak peduli dengan rasa sakitnya. Melainkan yang Zoro pedulikan adalah agar ia cepat-cepat bisa bertarung lagi. Dan sepertinya ketika Zoro sembuh, orang yang akan Zoro hadapi adalah Kaido. Kenapa Kaido dan bukan King? Dari awal cerita Onigashima, Eiichiro Oda men-set up Zoro untuk melawan Kaido. Tidak ada satupun panel yang menunjukkan bahwa Zoro tertarik dengan King ataupun King yang mengincar Roronoa Zoro. Berbeda dengan sosok Sanji. Dari awal perang Onigashima, Eiichiro Oda sudah menselipkan Sanji versus Queen. Seperti bagaimana Queen mendapatkan sebuah scene di mana ia mengetahui tentang Vinsmoke Sanji dan kaitannya dengan Vinsmoke Jaji, yakni tepatnya ketika Queen membaca bounty milik Sanji serta Zoro. Dibanding Zoro versus King, King versus Marco lebih rasional. Mereka sama-sama pemakan buah setan Zoan. Mereka sama-sama burung. Mereka sama-sama komandan pertama sebuah bajak laut Yonko. Dan kekuatan kedua orang ini memiliki elemen yang bertolak belakang. King dengan api merahnya dan Marco dengan api birunya. Lalu mengenai pedang milik King, rasanya itu merupakan sesuatu yang umum. Bahkan Sanji yang melawan Queen saja tidak terlalu relevan dengan hal seperti itu. Queen bertarung menggunakan dinosaurusnya, sedangkan Sanji bertarung menggunakan kakinya. Oh ya, Queen sendiri di One Piece chapter 1017 menggunakan sebuah pedang untuk bertarung.
Dan itu bukanlah masalah bagi cerita ini ketika pengguna pedang bertarung dengan non-pengguna pedang. Sehingga kesimpulannya, tujuan Zoro ketika sembuh nanti tidak akan berubah. Ia masih akan mengincar kepala Kaido. Atau setidaknya, Zoro masih berniat untuk membuat daging cincang dari seekor naga. Ya, secara nyata, tugas Zoro mungkin akan sama seperti sebelumnya, yakni melemahkan Kaido. Atau setidaknya mengulur waktu hingga sang kapten datang, yakni Monkey D. Luffy, ke tempat pertarungan. Sehingga itulah teori kami mengenai apa yang akan Eiichiro Oda berikan pada karakter Zoro di chapter-chapter selanjutnya. Bagaimanakah menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.